Informasi jadwal pencairan bantuan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 langsung dari Menteri Perekonomian. Nah, kira-kira kapan ya dicairkannya? Kalian simak video ini sampai selesai. Lydia Pak dari CNN terkait BLT tadi kan Bapak bilang kalau yang 600.000 cairnya itu di semester ini, boleh dirinci nggak Pak kira-kira pekan depan atau kapan gitu Pak, karena kan kemarin Bapak bilang sebelum memasuki bulan Ramadan ya Pak ya mungkin sebelum Lebaran. Jadi nunggu sidang isbat dulu. Beberapa hari lalu juga kan Bapak habis rapat ya Pak dengan Kementerian SDM terkait Perpres 191 Pak. Nah kita kan tahu ini udah pembahasannya udah lama ya Pak ya, karena itu untuk mengantisipasi subsidi yang nggak tepat sasaran. Nah kemarin hasil rapatnya itu poinnya seperti apa ya Pak? Kalau bisa boleh dijelaskan Pak, dan kapan sih Pak revisi Perpres itu bisa diterapkan? Ya kita lagi finalisasi. Jadi finalisasi tentu dengan berbagai kementerian. Yang penting dua hal, tepat jumlah dan tepat sasaran. Ya, ada lagi? Selamat siang Pak Erlangga, saya Trianta dari IDN Times. Pak, untuk terkait dengan bansos pangan Pak, kan memang sejauh ini dari akhir tahun sendiri sudah digelontorkan. Namun survei dari Spending Mandiri Index justru menunjukkan bahwa tabungan dari masyarakat bawah itu terus turun Pak, dibandingkan 2022 Pak. Sebenarnya seberapa efektifnya sih Pak untuk bantuan-bantuan pangan itu untuk mencegah adanya pemburukan dari sisi tabungan di masyarakat kelas bawah? Kemudian terkait dengan kesepakatan Australia dan Indonesia Pak, kan tadi disebutkan bahwa ada di IV ya Pak, kemudian kan ada juga di IKN Pak. Nah sejauh ini Australia itu berniat untuk membangun apa Pak di IKN, kemudian ya investasinya berapa dan kapan untuk direalisasikan? Satu lagi Pak, terkait makan gratis Pak, kan ini masih jadi isu liar ya. Dan kemudian karena di berbagai asosiasi buruh juga Pak menolak Pak rencananya, karena Bapak kemarin sempat menyampaikan bahwa akan menggunakan dana BOS ya Pak, dan itu merespon negatif Pak dari para buruh Pak. Sebenarnya itu nanti skemanya akan seperti apa Pak, dan anggaran yang memang akan digunakan itu berapa persen? Mungkin jika ada dari BOS itu akan berapa persen sih Pak? Terima kasih. Ya, pertama dana masyarakat meningkat akibat COVID. Jadi harus jelas bahwa dana DPK kita mengalami kenaikan selama COVID dari 2020, 2021, 2022. Nah, masuk tahun 2023 mulai normal. Sehingga tentu dalam situasi normal dapat dipastikan bahwa dana pihak ketiga dari perbankan sudah mulai turun. Nah, pemerintah sendiri membuat berbagai kebijakan antara lain PPN DTP, PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, dan PPN ditanggung pemerintah PPN untuk properti, dan juga sekarang ke depan PPN terkait dengan mobil listrik. Jadi tentu pemerintah mendorong spending karena salah satu pertumbuhan ekonomi di Indonesia tergantung dari konsumsi masyarakat. Kemudian yang berikut terkait dengan IKN, ya tentu berbagai sektor karena Australia punya banyak kemampuan dalam pengembangan green cities, kemudian juga untuk smart cities, kemudian juga digitalisasi, dan yang paling penting kemarin yang kita bahas adalah universitas. Kita butuh universitas kelas 1 yang untuk berada di IKN. Jadi kita tahu bahwa ranking universitas kita rata-rata di atas 200, dan ranking universitas yang kita mau dorong diharapkan bisa meningkatkan kemampuan di dalam negeri. Oleh karena itu kemarin waktu Pak Presiden ke Amerika, Stanford University juga akan masuk ke Indonesia termasuk di IKN. Kemudian kemarin dengan Central Queensland University itu mungkin studiesnya terkait dengan sustainable development dan yang lain ini yang sedang dalam pembahasan. Tapi kita juga tentu tahu bahwa perguruan tinggi internasional mau beroperasi dengan mereka miliki sepenuhnya, dan Indonesia tidak keberatan karena ini diharap kalau universitas dan profesornya mengajar di Indonesia, maka lebih banyak lagi anak Indonesia yang bisa belajar dibandingkan dengan sistem yang sekarang hanya keluarga tertentu atau middle up ke atas yang menikmati pendidikan di luar negeri.
Sehingga kalau kita tarik ke sini, pemerintah juga bisa memberikan stimulan dalam bentuk LPDP. Jadi itu tujuannya, dan di mana-mana ibu kota negara ada partner universitas. Karena dalam setiap kebijakan publik kan kita selalu harus ada stakeholder daripada kalangan akademisi. Nah, kemudian yang terkait dengan makan gratis, tentu yang kemarin dilakukan adalah simulasi. Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan. Tadi saya menerima bupati daripada Merauke dan juga mengirimkan undangan. Kalau di sana namanya tadi gerakan makan ikan ya. Jadi beda lagi. Itu semua inisiatifnya adalah dari daerah, dan kami di sini hanya belanja masalah aja. Jadi bagaimana nanti membuat kebijakan yang bisa dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan bisa dimanfaatkan oleh para pelajar. Dan sekali lagi kita baru bahas di dalam APBN sesudah ada keputusan daripada KPU siapa pemerintah yang akan datang. Jadi kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang. Karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang. Demikian. Ya, terima kasih. Cukup ya. Siang Pak, saya Riani dari Tempo. Izin lanjut soal makan siang gratis. Sekarang kan sudah dilakukan simulasi ya Pak di Tangerang. Apakah sudah ada dilaporkan hasil belanja masalahnya ke Pak Jokowi? Lalu bagaimana responsnya? Terus apakah program ini nantinya akan di bawah Kemenko Perekonomian? Siapa nanti eksekutornya? Apakah ini untuk anak sekolah kalangan dari rakyat masyarakat yang kurang mampu, keluarga yang kurang mampu, atau untuk semua seluruh anak sekolah di Indonesia? Terus apakah benar Bappenas sudah melakukan kajian untuk pembiayaannya, tapi pengalihan dari subsidi energi? Jika dibandingkan dengan rencana atau usulan menggunakan dana BOS, itu lebih efektif yang mana menurut Pak Erlangga? Ya, pertama tadi simulasi kan baru satu, namanya simulasi. Masih banyak simulasi lain. Jadi simulasi lain tentu kemarin kan simulasi di daerah perkotaan, berikut simulasi di pedesaan, berikut simulasi di pesisir. Nah, dengan semakin banyak yang volunteer menyiapkan, itu opsi-opsinya akan semakin terlihat. Nah, dari situ baru pemerintah bikin kebijakan, dan kebijakan itu baru disusun. Tentu tugas Bappenas untuk menyusun, kemudian itu nanti dalam 1 bulan ke depan, karena APBN kan akan lebih detail lagi 1 bulan ke depan.